Balik lagi sama Mamas underscore only. Jadi kali ini gua bakalan kulik fitur 17 Plus di ROG Phone 6, HP gaming yang emang udah pasti jawara dan jadi jagoan si Asus. Penasaran bakalan kulikannya akan seperti apa dan fitur-fitur apa yang bakal gua breakdown? Nanti jangan lupa ikutin terus videonya. Cus. Oke, yang pertama ada fitur custom shortcut panel, di mana adanya di sini nih. Kita bisa tarik sampai kelihatan tanda pensil sini, lalu kita tap. Nah, di sini udah banyak nih fitur-fitur yang kita bisa custom. Jadi misalnya kamera nih, kamu taruh aja nih kameranya di sini. Kita nggak butuh soal segala macam. Atau kita misalnya lebih pentingnya, ternyata nih 5G networknya bisa nih kita taruh di sini gitu segala macam. Jadi ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelah itu kalian bisa langsung atur sendiri mana fitur favoritnya. Jadi tinggal tap geser, tap geser, tap geser. Mudah. Selanjutnya ada fitur yang juga nggak kalah seru. Jadi ada namanya back double tap screenshot. Fiturnya kayak gimana sih fungsinya? Fungsinya adalah Blibers bisa nge-tap di bagian punggung untuk bisa melakukan screenshot pada ROG Phone 6. Aktifnya di mana? Kita coba aja nih cari di sini. Lalu kita cari setting misalnya. Nah, terus kita pilih settingnya. Kemudian kita scroll cari advance. Ketika ketemu, nah back double tap-nya ini bisa langsung diaktifin. Jadi nanti kalau mau screenshot tinggal tap aja 2 kali nih bagian punggungnya. Caranya tinggal sentuh bagian punggung kayak gini nih. Berikutnya ada fitur namanya Edge Tool. Jadi fitur ini merupakan shortcut untuk buka aplikasi biar makin cepat. Caranya adalah mengaktifkannya lewat fitur setting yang ada di sini lalu masuk ke advance. Nah, di sini ada pilihan tuh Edge Tool. Nah, di sini udah diaktifkan, bisa dimatikan dulu. Ini kita coba aktifkan lagi. Nah, setelah itu kita ke bagian home screen. Nah, di sini kita bisa tinggal tarik aja. Di sini bisa langsung muncul dan tinggal custom aja apa yang jadi kebutuhan kalian Blibers. Memudahkan ini dan cukup powerful untuk memanage aplikasi kalian. Selanjutnya ada quick launch kamera, artinya Blibers bisa langsung masuk ke fitur kamera dengan mudah. Caranya Blibers juga tinggal masuk ke menu setting, sini cari advance, ini kita cari quick launch kamera. Jadi ini udah aktif, bisa kita matiin lalu kita aktifkan lagi. Untuk mencobanya adalah Blibers tinggal tekan tombol power 2 kali dan langsung kamera terbuka. Untuk bermain games, Anda bisa memaksimalkan experience dengan mengaktifkan Air Triggers. Air Triggers itu berfungsi sebagai L1 dan R2 layaknya stick game pada konsol. Tinggal cari aja di sini. Nah, Blibers bisa cari Air Triggernya. Nah, ini tinggal aktifkan, lalu kita coba nanti bermain game. Untuk berikutnya, Blibers bisa mengoptimalkan air trigger. Air trigger tuh ada di mana? Jadi Blibers bisa langsung melakukan swipe dari atas terus diagonal ke bawah, lalu akan muncul air trigger di sini. Nah, di sini Blibers tinggal custom aja nih. Maunya kayak gimana nih? Air triggernya bisa dipindah-pindah sesuai, misalnya tombolnya disesuaikan R2-nya di mana, tombolnya di mana segala macam. Jadi sangat mudah, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan Blibers. Selebihnya udah tinggal bisa mainkan tuh kan. Bisa langsung dia otomatis mencet gitu kan. Misalnya untuk tadi lompat, terus ini untuk jalan lari. Berikutnya ada screen recorder. Posisinya ada di mana? Jadi screen recorder ini Blibers bisa langsung tuh. Kita tinggal geser. Nah, kita aktifkan.
kita record segala macam, tinggal matiin aja nih, terus kita start. Jadi kita bisa aktifkan record audio sama, nah itu dia, jadi internal audionya bisa langsung kerekam. Udah nih, udah kerekam nih Believers. Udah tinggal kita cek di sini. Nah tuh ada stop, ada screenshot, setting segala macam, tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan Believers. Resolusinya mau dinaikin atau mau diturunin, unduhnya udah paling tinggi, ternyata kualitasnya gimana, kita taruh misalnya di high, segala frame rate nya gimana, kita naikin jadi 120 fps, mantap. Jadi nanti akan terpampang nyata kualitas hasil akhirnya. Kalau sudah, tinggal kita stop, lalu kita bisa edit tuh, ya kan, gerak-gerak sendiri. Ini berfungsi banget kalau Believers ketika main game gitu, mungkin lagi main Genshin Impact, terus misalnya butuh untuk di record terus di share ke beberapa sosial media kalian, itu bisa digunakan. The next feature is one hand mode. Jadi Believers tinggal langsung masuk ke sini, kita cari fiturnya itu ada di sini, tinggal tap lalu kita aktifkan. Jadi fitur untuk satu tangan ini bisa mempermudah Believers. Caranya gimana, kita coba ini. Nah ini kan layar jadi kecil nih, ini bisa digunain satu tangan karena layarnya udah kecil tuh. Untuk fitur yang bisa kita coba berikutnya adalah namanya Pocket Mode. Jadi Pocket Mode ini fiturnya itu untuk membuat layar tidak terlalu sensitif di celana. Jadi caranya gimana? Caranya gini, tinggal masuk aja ke setting, lalu masuk lagi ke advance. Nah, di sini tinggal cari namanya Pocket Mode. Nah, di sini udah aktif. Kita bisa matikan, kalau kita tidak butuh kita bisa nyalakan selanjutnya. Nah, begitu udah nyala, kita bisa dengan nyaman taruh handphone ini di kantong. Dia tidak akan terlalu sensitif terhadap sentuhan kunci, logam, dan sejenisnya. Silakan dicoba. Untuk fitur berikutnya namanya Glove Mode. Jadi bisa dicari di sini nih. Setting, terus kita cari di advance, terus kita cari lagi. Nah, dia persis ada di bawah Pocket Mode. Tinggal aktifin aja nih Believers. Nah, begitu udah aktif, posisinya adalah si fitur ini bisa membuat layar jauh lebih sensitif ketika Believers menggunakan sarung tangan. Jadi misalnya habis naik motor atau sedang berkendara masih pakai sarung tangan, fitur ini tetap bisa memudahkan untuk mengoperasikan layar si ROG Phone 6. Jadi misalnya mau ngecek, wah mapnya teman gue udah sampai mana nih, tinggal scroll aja nih, jadi akan lebih mudah Believers. Next ada yang namanya Smart Ringtone. Jadi Smart Ringtone itu Believers bisa langsung menuju ke, seperti biasa nih, kita akan menuju ke setting, lalu kita cari sound and vibration. Di sini ada namanya Smart Ringtone. Kita aktifkan. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa ketika fitur ini diaktifkan, panggilan masuk yang akan disuarakan oleh handphone itu akan amat bergantung terhadap level kebisingan suara sekitar. Jadi ini begitu menarik karena suara handphone itu akan menyesuaikan. Jadi silakan dicoba. Fitur yang gak kalah keren namanya Audio Wizard. Jadi Audio Wizard ini bisa dijumpai di sini nih. Kita intip lagi dan kita cari lagi. Nah ini dia. Kita tinggal tap. Tuh suguhannya menarik kan? Ada 4 skenario efek suara dari dynamic, musik, cinema, dan game. Jadi kalau kita pilih musik, nah ini untuk kalian hobi dengerin lagu apapun. Ini menariknya adalah equalizer-nya bisa diubah-ubah tuh kan, bisa nih ikan sesuka hati. Nah, pilih sesuaikan dengan selera Believers.
Begitu juga ketika lagi menonton film ataupun bermain game. Jadi tinggal pilih aja. Gampang kan Believers untuk menikmati suguhan audio ala ROG Phone 6. Kali ini fitur yang menarik adalah low battery power saving. Jadi fitur ini berguna untuk menjaga daya tahan baterai untuk lebih awet. Caranya adalah masuk ke setting, lalu cari battery. Nah, di sini kita tinggal pilih nih, low battery power saving. Nah, menariknya di sini Believers, ketika fitur ini diaktifkan, nah kita bisa mengatur ini baterai level untuk terendah ketika akan diaktifkannya fitur ini secara otomatis. Jadi nanti ketika misalnya udah dipakai tinggal 20%, fitur low battery power saving ini akan langsung aktif ketika menyentuh angka 20%. Ini maksimal ya. Jadi bisa juga digeser ke bawah kayak gini. Geser ke bawah kayak gini jadi 15% atau lebih rendah lagi 10%. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Believers. Next, fitur yang digadang-gadang oleh ROG Phone 6 dan ini jadi identitasnya, namanya ini ya. Tuh, ya kan? Kebaca kan? Armoury Crate. Jadi di sini kita bisa menentukan skenario profil dari game yang kita mau mainkan. Nah, di sini ada pilihannya nih Believers. X mode, advance, segala macam. Tinggal sesuaikan saja nih sama kebutuhan. Kalau advance kita bisa customize gitu segala macam, misalnya kita edit, nah tuh ya kan, ini bisa kita performance modes-nya, game tuningnya kita mainin ke 3 level, lalu kita misalnya sudah cocok, kita bisa save segala macam untuk Genshin Impact. Begitu juga ada game yang namanya Apex Legends, itu juga bisa diskenariokan profilnya. Menarik bukan? Di sini kita juga bisa melihat kebutuhan apapun di ROG Phone 6 ini yang disesuaikan dengan kesibukan kita. Kayak misalnya kita mau pakai dynamic nih karena kita cuma pakai sebagai pengguna harian, itu sangat amat bisa. Atau kita mau hemat, kita coba yang ultra durable. Atau kita sebagai gamer kita pakai yang X mode, tinggal apply aja. Itu gampang banget sini. Sementara fitur-fitur lainnya bisa juga dicoba nih Believers. Nah, ini juga bisa nih kita coba. Tuh, ada game-game lain seperti ini Believers. Jadi game-game ini disesuaikan dengan refresh rate-nya. Di Believers tinggal download aja mana yang Believers mau, lalu aktifkan, lalu balik lagi skenariokan profilnya. Sangat menarik dan memang ini udah jadi cirinya ROG Phone. Fitur game berikutnya adalah Game Genie. Jadi Game Genie ini ada di menu setting. Kita masuk ke setting, kita pilih juga fitur yang tadi kita mau coba adalah advance. Nah, di sini ada Game Genie. Nah, kita tinggal aktifkan ini nih, manage game list. Kita lihat nih game-gamenya apa aja nih yang bisa kita manage. Nah, di sini ada Apex Legends misalnya. Di sini juga ada mana lagi nih game-game. Google TV mungkin, Genshin Impact segala macam. Google TV kita matiin aja kali ya. Nah, ini dia nih. Tahuan kan, 2 game ini udah masuk nih. Kita coba langsung aja ke gamenya. Kita masuk ke Genshin Impact. Kita coba ya. Nanti udah loadingnya selesai, kita bisa coba nih langsung set, tuh tarik Game Genie, jadi dia akan keluar. Habis itu sesuaikan aja nih, ini banyak banget nih fiturnya, dari refresh rate, real time info, network switch segala macam, ada navigation, edge tool, record, macam-macam. Jadi tinggal tarik aja nih dari ujung sini juga bisa, tuh akan muncul kan. Nah, ini fitur yang gak kalah keren pada saat Believers lagi mau main game atau sedang main game lebih tepatnya. Jadi kenapa ini langsung dicolok? Karena kita mau ngasih tahu yang namanya fitur bypass charging. Jadi fitur ini bisa dipakai saat main game. Nah, di sini ada pilihannya nih Believers tuh. Bypass charging. Jadi kita tinggal tap.
Nah, ada dua kan, ada regular charging, ada bypass charging. Jadi kalau bypass charging adalah supply power to the system only. Jadi langsung aja dari colokan tanpa lewat baterai ke sistem. Jadi baterai itu tidak begitu punya peran di sini karena sumber dayanya itu langsung dari listriknya PLN. Mantep kan? Selanjutnya ini fitur yang gak kalah penting buat yang demen main game. Jadi biar nggak terlalu layarnya nge-lag gitu. Namanya refresh rate. Dia ada di mana? Dia ada di sini. Kita bisa cari aja nih Believers. Cet, belum ketemu. Masih belum ada. Kita coba cari lagi. Di mana sih refresh rate? Nah, di sini ada nih. Ada di bawah sini. Nah, pilihannya beragam tuh dari mulai 60 Hz, 90 sampai 165 Hz atau auto. Jadi tinggal dipilih aja sesuai kebutuhannya. Gamenya juga bisa dipilih sesuai dengan refresh rate yang diminta dan bisa dijalankan di game tersebut. Yang gak kalah seru ada lagi fitur namanya Live to Checkpoint. Live. Nah, ini caranya di mana nih? Kita tinggal masuk ke setting. Nah, kita berikutnya adalah cari advance. Terus pilih yang namanya gesture. Nah, di sini ada tuh live to checkpoint. Jadi nanti kita bakalan bisa ngangkat handphone dan layar langsung nyala ketika live to checkpoint udah dinyalain. Ini udah kita coba nyalain ya. Macam ini misalnya kondisinya kayak gini mati, nah terus ini kita angkat gini, nah dia tuh akan otomatis nyala. Memang sih masih kekunci, tapi setidaknya kita kan bisa langsung ngebukanya lewat pattern yang kita punya. Tuh, keren kan? Nah, ada lagi yang jadi ciri khas dari ROG Phone 6, namanya fitur X Mode. Jadi Believers bisa langsung aja ini dia namanya X Mode. Kita tinggal aktifin aja tuh. Nah, otomatis langsung jadi garang tuh warna merah. Jadi tujuannya adalah X Mode adalah fitur yang pastinya ditujuin buat para gamers. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Tuh. Jadi tanpa harus masuk ke Armor Crate, si X Mode ini udah langsung aktif dan ditandai dengan pastinya warna merah khas dari keberanian ROG Phone untuk menunjukkan dan menantang kompetitornya. Warna merah kan berani, ya gak sih? Tuh, langsung aktif tuh. Ini udah langsung ready to go untuk main gaming seberat apapun. Oke, dilanjut katanya. Jadi sistem lighting yang akan kita jadikan kelinci percobaan. Di mana? Ada di sini. Ya. Susah amat sih, nggak mau apa dikit custom. Ini dia tuh, berubah kan? No, warnanya kelihatan nggak berubah. Nah, setelah sistem lightingnya kita coba nyalain nih, gini ya, sebentar ya. Nah, oke. Nah, ini yang perlu di custom. Ada dua lighting area, dare to play sama ROG logo. Nah, ini kita bisa edit nih. Tuh, warnanya kita bisa sesuaiin tuh. Lagi demen warna apa misalnya. Wah, lagi pengen warna biru segala macam. Nah, ini nanti brightness juga bisa kita atur tuh. Segala macam. Nanti di belakangnya tuh warnanya. Ya kan? Dare to play-nya warnanya biru. Kalau nggak kelihatan nanti coba di zoom sama si editor. Nah, habis itu kita juga bisa atmosphere lightingnya nih pada saat apa nih, misalnya lagi musik. Nah, itu kita bisa ambience X mode-nya yang static juga pas lagi on. Screen of static ini juga bisa dinyalain. Nah, ini tinggal kita butuhnya di mana nih, ya kan, supaya si lighting itu bisa muncul. Begitu juga pada saat di ROG logonya nih, logo yang di belakang ini bisa dioptimalin. Kita bisa edit juga sama kebutuhannya, warnanya kayak gimana, mungkin warnanya merah, nyala, kombinasi juga sama warna hijau, segala macam, brightness juga bisa kita atur, terang gelapnya. Setelah itu
Ini juga bisa sama, atmosphere lightingnya di customize, info lightingnya juga bisa di customize. Jadi tinggal sesuaikan aja semua dengan stylenya Beliebers. Fitur jagoan gaming Asus ROG Phone 6 udah gua kulik. Sekarang gua mau pamit undur diri. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen channel belihp.id. Mamas_only pamit. Bye-bye Beliebers.